Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok terakhir database. Kita kelompok berapa? Sorry. Ada yang tahu nggak? Kelompok berapa kita? Kelompok 7 kalau nggak salah. Oh, kelompok 7 ya. Oke. Ulang. Woi, kalian off mic dulu kalau misalnya ada yang mau ngomong. Nah, kalau mau ngomong baru di on mic. Gue mulai ya. Udah record kan, Fat? Udah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah manajemen basis data semester 5, kelompok terakhir yang beranggotakan 4 orang. Saya dengan Muhammad Amar Falisan, lalu ada beberapa rekan saya, 3 orang rekan saya di sini. Ada Muhammad Ardiansyah, ada Muhammad Fadli Noval Ramdhani, dan terakhir ada Muhammad Iqbal. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 7 akan menjelaskan sebuah eksplorasi database DBMS SQLite di aplikasi simple aplikasi Truth Android gitu. Create, read, update, dan delete. Nah, untuk penjelasan mengenai SQLite-nya, eksplorasi SQLite akan dijelaskan oleh ketiga rekan saya, yaitu Muhammad Ardi, Iqbal, dan Muhammad Fadli. Untuk skema dan sistem aplikasi serta implementasi database SQLite di aplikasi Android-nya nanti akan saya jelaskan oleh saya sendiri. Oke, kepada rekan saya, Muhammad Ardi, dipersilakan untuk menjelaskan materi eksplorasi SQLite-nya. Ya, terima kasih Muhammad Amar. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian SQLite dulu. Jadi SQLite merupakan sebuah sistem manajemen basis data rasional yang bersifat acid, complete, dan memiliki ukuran pustaka kode yang relatif kecil. Ditulis dalam bahasa C, SQLite merupakan proyek yang bersifat public domain. Berbeda dengan kebanyakan sistem manajemen database lainnya, SQLite bukanlah mesin database client server, melainkan berupa file tunggal atau beberapa file saja. SQLite merupakan mesin database yang unik, fleksibel, dan mudah dikelola. SQLite juga menjadi alternatif yang bagus untuk database dalam pengembangan perangkat lunak. Nah, fitur-fitur di SQLite ini mengimplementasikan hampir seluruh elemen-elemen standar yang berlaku pada SQL 92, termasuk transaksi yang bersifat atomik, konsistensi basis data, isolasi, dan durabilitas, atau dalam bahasa Inggris lebih sering disebut ACID. Trigger dan query-query yang kompleks, tidak ada pengecekan tipe sehingga data bisa dientrikan dalam bentuk string untuk sebuah kolom bertipe integer. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Ardi sudah menjelaskan bagian fitur-fitur dan penjelasan SQLite. Selanjutnya dipersilakan kepada Muhammad Fadli Noval Ramdhani untuk menjelaskan mengenai eksplorasi SQLite berikutnya. Dipersilakan kepada Muhammad Fadli. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dari database SQLite. Yang pertama, mudah dikelola. SQLite mudah dikelola karena SQLite merupakan file tunggal atau beberapa file yang saja dengan tambahan log transaksi. Bila dibandingkan dengan database lainnya, SQLite juga tidak membutuhkan konfigurasi yang banyak. Selain itu, format filenya juga stabil, terutama di versi utama. Jadi jika punya file database SQLite dari versi 3.0, pembaca tetap bisa membacanya dengan menggunakan SQLite terbaru. Jika pembaca ingin mengambil file database pada thumb drive, pembaca hanya perlu menyalin filenya saja. Next. Nah, untuk yang kedua, sangat stabil. SQLite secara aktif dikembangkan oleh beberapa software engineer yang handal dalam waktu beberapa bulan. SQLite sering dirilis. Banyak fitur yang telah ditambahkan, meskipun banyak fitur yang sering
Tambahkan SQLite jarang menemukan bug di dalamnya karena sebelum rilis SQLite diuji dengan pengujian yang cukup ketat. Next. Nah, untuk yang ketiga, bisa diperluas SQLite juga bisa diperluas dengan eksistensi dan diintegrasikan dengan API. Salah satu contohnya adalah modul Python SQLite yang menjadi driver untuk SQLite. Ada juga modul Python ASPW yang menjadi driver alternatif SQLite. Modul ASPW menyediakan banyak API yang berguna untuk didefinisikan fungsi custom SQL, fungsi aggregate, dan kolaborasi. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator, dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada Saudara Muhammad Fadli. Untuk berikutnya silakan dipersilakan kepada Muhammad Iqbal untuk menjelaskan eksplorasi database SQLite. Oke, terima kasih pada moderator. Selanjutnya kelebihan dari database SQLite adalah yang keempat, sangat cepat. SQLite sangat cepat jika berjalan pada lingkup yang sama, sehingga tidak ada sumber daya tambahan seperti jaringan ketika menjalankan query maupun mengambil data. SQLite benar-benar fleksibel sehingga akan membutuhkan protokol serialisasi ataupun komunikasi melalui soket SQLite. Juga bisa berjalan pada perangkat mobile yang kini banyak dipakai di berbagai aplikasi Android. Selanjutnya ada mode wall. Mode wall pertama kali diperkenalkan pada SQLite. Fitur ini berguna untuk mengatasi konkurensi di mana aktivitas membaca dan menulis data bisa dilakukan secara bersamaan tanpa mode wall. Akan sangat sulit jika banyak menggunakan proses yang berkaitan dengan database. Terdapat beberapa alasan mengapa SQLite sangat cocok untuk pengembangan aplikasi Android, yaitu database dengan konfigurasi nol, artinya tidak ada konfigurasi database untuk para developer. Ini membuatnya relatif mudah digunakan, tidak memiliki server. Oke, ya selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baik, oke, terima kasih kepada teman-teman semua. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai implementasi penggunaan DBMS SQLite di aplikasi Android yang tadi udah dijelasin sama Muhammad Iqbal yang saya. Sekarang zamannya udah aplikasi mobile ya, kebanyakan udah mobile, Android, dan maka dari itu, dan kebetulan juga di IDE yang kita pakai Android Studio SQLite itu sudah terintegrasi di dalamnya, jadi lebih mudah, lebih cepat untuk digunakan dan menginisiasikannya gitu. Tidak perlu pakai extension dari luar. Oke, selanjutnya kita akan pindah jendela ke Android Studio yang akan saya jelaskan. Terima kasih buat rekan-rekan semua. Jadi ini adalah bagian implementasi penggunaan DBMS SQLite di dalam Android Studio, aplikasi Android Truth ya, dengan sistem skema Truth, create, read, update, dan delete. Jadi kenapa kita pakai implementasinya ke Android Studio atau aplikasi Android? Karena SQLite ini ternyata banyak dipakai untuk backend atau database di aplikasi Android gitu. Jadi pengimplementasiannya karena kebetulan juga di semester ini kita ada mata kuliah pengembangan aplikasi mobile, jadi serayanya gitu ya, sekalian gitu belajar gitu. Jadi implementasinya sekalian di Android Studio gitu. Oke, jadi di sini ada beberapa activity ya di source code. Ada beberapa activity dan source code. Jadi ini adalah aplikasi Simple Truth ya, aplikasi Android Simple Truth, create, read, update, delete. Nanti aplikasinya akan saya jalankan atau akan saya running. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan satu persatu bagian, yang mana bagian ini adalah bagian yang berisikan database atau konfigurasi
database SQLite ke Android Studio-nya gitu. Konfigurasi database SQLite ke Android Studio, juga query-query yang dipakai untuk membuat sebuah atau menginisiasi sebuah database gitu. Nah, oke, yang pertama tentunya membuat activity baru ya di Android Studio. Lalu kita ke Gradle dulu, ke Gradle script. Di sini kita Gradle-nya seperti ini ya. Kemarin yang saya buat pertama tuh saya menggunakan Gradle Navigation Fragment ini, yang saya tambahkan dengan tipe 232 dengan version 232 ya, database navigation fragmentnya, Android navigation fragmentnya. Nah, terus setelah itu langsung aja lah ya. Jadi di sini sebelah kiri ada activity, beberapa activity. Nah, yang atas ini adalah activity dengan kelas Java ya, dengan Java class activity. Nah, yang kedua ini adalah activity XML ya gitu, atau ini activity layoutnya gitu. Nah, tapi kita nggak akan bahas layout ya, karena nggak ada hubungannya sama database. Jadi kita akan bahas si kelas activity-nya ini, dari mulai create, database, detail, main, sama update, yang mana di dalamnya tuh ada beberapa query dan inisiasi database SQLite gitu. Oke. Yang pertama kita ke database-nya aja dulu kali ya. Enggak, kita ke main activity dulu. Nah, kita ke database dulu deh ya. Kita ke database. Jadi di database ini pertama sih kita emang buat main activity dulu, tapi sebelum itu kita harus inisiasi database-nya dulu. Jadi pertama di sini tuh kita pakai extension SQLite Open Helper ya. Jadi ternyata si Android Studio ini dia udah terintegrasi sama database SQLite, makanya kita implementasi ke project Android. Jadi karena si Android ini udah terintegrasi sama SQLite gitu, jadi lebih mudah lah, lebih gampang gitu. Nah, jadi kita pakai public class extend SQLite Open Helper, lalu kita langsung ngeinisiasiin nama database yang akan kita pakai buat aplikasi Android ya. Nah, jadi database name-nya mahasiswa, terus database versionnya pakai yang satu aja. Oke, masukin konteksnya database name dan database version, lalu langsung diinisiasi create table ya. Jadi kita cuman pakai satu table aja ya, karena simple truth gitu ya, biar gampang aja. Di sini kita create table mahasiswa dengan nama mahasiswa sama kampus aja ya. Isi atribut dari table ini, dari table mahasiswa ini cuman nama sama kampus ya, nama kampus. Lalu langsung ke on create gitu. Sebenarnya untuk penginisiasi database-nya cuma di sini aja gitu. Cuma di sini aja intinya, cuma di kelas database aja. Untuk kelas main activity, detail, create, update itu tuh semuanya isinya tuh tentang ini. Isinya tuh semuanya tentang apa ya? Java class lah pokoknya. Java class yang isinya tuh logika Java gitu. Buat apa ya? Mungkin buat menjalankan lah gitu, buat menjalankan si aplikasinya gitu, atau menyambungkan dari database ke aplikasinya gitu. Oke, jadi dari main activity dulu saya mau coba ngejelasin yang ini bukan. Oke, nah jadi di sini ada logika Java ya, yang mana ini tuh dipakai buat ada intent dan juga ada komponen utamanya di sini adalah intent dan juga ini ya, button on click gitu. Jadi ketika kita ngeklik buton, dia akan pindah posisi atau pindah jendela utama gitu ke main activity ke activity lainnya gitu. Nah, di sini tuh ada apa ya, ada dialog item lihat mahasiswa, update mahasiswa, push mahasiswa. Ini tuh adalah dialog item buat surutnya.
Lalu di sini ada case. Ini Java juga ya. Ini untuk skema curutnya ada di sini di main activity. Oke, kita langsung ke detail activity. Nah, di detail activity ini kita masukin query database SQLite ya di line 29. Jadi query-nya ini detail activity itu tuh activity yang fungsinya adalah untuk menampilkan si database data yang udah kita masukin di create activity gitu. Ini kan ada create activity. Nah, create activity itu di sini insert ya atau create ya. Nah, kita ke create activity dulu kali ya. Di sini ada query insert. Insert itu kan adalah untuk memasukkan data ya. Insert into mahasiswa nama kampus values. Nah, ini. Nah, ketika kita udah masukin insert nama sama nama univ atau nama kampus, dia akan ada tos pesan data tersimpan gitu. Nah, setelah itu datanya akan masuk di bagian detail activity. Makanya di sini kita masukin query select from mahasiswa where nama. Jadi untuk apa? Untuk menampilkan data mahasiswa yang udah kita masukin di create gitu. Oke, setelah itu udah sih itu aja. Sisanya ya penginisiasiannya di database gitu. Dan untuk menjalankannya di main activity. Nah, sekarang saya akan mencoba menjalankan aplikasi Android dengan sistem database SQLite ya. Aplikasi Android Simple Truth. Oke, saya coba running ya. Oke, jadi untuk hasil akhir aplikasinya seperti ini. Ya, jadi ini adalah implementasi dari penggunaan DBMS SQLite di aplikasi Android dengan skema atau sistem create read update delete atau CRUD. Nah, di sini bisa dilihat sesuai dengan layout yang tadi sudah dijelaskan. Tampilan layout yang pertama, activity main pertama. Jadi di bawah pojok kanan bawah ada buton, ada tombol yang warnanya hijau toska, ada tanda plus. Di sini tinggal kita klik aja, maka dia akan masuk ke activity berikutnya ya, yaitu ini adalah masukkan nama dan universitas ya, inisiasi query database SQLite yang tadi udah kita buat di Android Studio sebelumnya. Coba kita masukkan nama universitas lalu kita save. Oke, jadi ini simpel aja ya. Kita coba misalnya siapa ya? Rido misalnya. Rido dari Universitas Unbrau deh. Unbrau itu Universitas Brawijaya. Universitas Brawijaya. Oke, kita save. Nah, maka akan muncul pop-up data tersimpan. Lalu di sini datanya akan muncul di paling bawah. Namanya adalah Rido. Nah, di sini kita bisa mengubah datanya bisa. Tadi bisa membuat udah, bisa menambahkan, lalu bisa membaca datanya atau melihat. Kita bisa mengupdate dan bisa menghapusnya atau mengdelete. Jadi kita tinggal coba klik aja salah satunya. Di sini udah banyak datanya karena sebelum saya record ini saya buat, lalu saya coba-coba juga. Saya coba-coba berkali-kali sampai udah ada beberapa data. Coba kita klik salah satu yang tadi aja, yang Rido. Nah, di sini pilihannya kita bisa melihat, ya, read, update dan